Yo, hai. Kembali lagi di channel rekap film kesayangan kalian, yaitu 81 Recap. Kali ini kita akan membahas sebuah film tentang seorang pria yang sebelumnya hidup tenang di kota pegunungan kecil. Tapi setelah putranya dibunuh oleh kartel narkoba, ia berubah menjadi sosok yang brutal dan dingin, lalu akan memburu para pelaku satu persatu. Aksi balas dendamnya malah memicu perang brutal antara dua geng besar tanpa mereka sadari siapa dalang sebenarnya. Daripada penasaran, siapkan cemilan, ubah posisi badan untuk rebahan, dan inilah dia, Cold Pursuit. Cihuy, Dia takutnya. ambil aku 3, aku dah berak babi. Di awal kita diperkenalkan oleh tokoh utama kita, yaitu seorang pria tua bernama Nels Choxman, yang merupakan seorang operator alat berat penyapu salju. Kerjaan dia adalah membersihkan jalan-jalan di kota itu agar dapat dilalui oleh pengendara lain. Dia tinggal bersama istrinya yang bernama Grace, dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Kyle yang sedang bekerja di bandara. Malam itu dia harus memberikan sebuah pidato pada sebuah acara yang dimana pada malam itu dia dianugerahi sebuah penghargaan yaitu Citizen of the Year atau orang paling teladan di kotanya karena jasanya yang selalu rajin membersihkan jalanan salju yang tebal saat musim dingin. Dia pun memberikan pidatonya di sana walaupun dia bukan orang yang jago dalam berpidato. It's easy to start thinking about the road not taken. I try not to do that, you see. Di malam yang sama, anaknya Kyle sedang bekerja di bandara. Ketika ia hendak pulang dan mengambil barang dari ruang loker, tiba-tiba dia didatangi oleh seorang pria berambut mohak sambil menodongkan senjata. Pria itu adalah Spedo, yang merupakan anak buah dari seorang kartel narkoba bernama Viking. Mustang bersama rekannya menculik Kyle tanpa alasan yang jelas. Ia membawa Kyle ke dalam mobil dan di dalam mobil dia diberikan semacam suntikan ke tangannya yang entah apa maksudnya. Dan di tengah jalan, Kyle berhasil lolos, tetapi ia kembali tertangkap oleh Spedo. Scene beralih dengan menampilkannya seorang bos kartel narkoba yang memiliki banyak anak buah. Dia bernama Viking. Viking mendapat laporan anaknya dibully di sekolah. Lalu dia mengajarkan anaknya agar ketika dia dibully, dia harus berani melawan dan memukul balik. Dan itulah didikan seorang bos kartel narkoba kepada anaknya. Beralih lagi kepada Spedo, dia membawa Kyle dan meletakkannya di taman dalam keadaan sudah almarhum. Siang harinya ketika Nels sedang bekerja, dia didatangi oleh Grace istrinya yang mendapat kabar bahwa Kyle telah wafat. Mereka pun bergegas pergi ke rumah sakit dengan perasaan cemas. Sesampainya di sana, terlihat jasad Kyle yang sudah membeku dan tak bernyawa. Dokter bilang bahwa Kyle wafat karena mengalami overdosis. Namun Nels tidak percaya dan merasa janggal dengan kejadian ini karena dia tahu bahwa Kyle bukan seorang pecandu barang haram. He died of a heroin overdose. Kyle wasn't a druggie. Sorry, but all the parents say that. I'll be turning it over to Vice and Narcotics. Sepulangnya dari sana, Grace terlihat tidak percaya atas apa yang sudah terjadi. Ia terus menangis dan tidak pernah percaya bahwa anaknya telah meninggal dan ditambah lagi meninggalnya akibat overdosis barang haram. Namun Nels tetap yakin bahwa Kyle bukan pencandu dan ada sesuatu yang janggal terjadi padanya. Malamnya sehabis Nels bekerja, ia terlihat mengambil sebuah senapan dan mengarahkannya ke sungutnya. Nels mencoba untuk bundir dengan membedor dirinya sendiri. Namun ketika ia hendak menarik pelatuk senapannya, muncullah temannya Kyle yang sama-sama bekerja di bandara bernama Dante. Dia menjelaskan bahwa Kyle dipaksa untuk mengkonsumsi barang haram oleh seseorang yang bernama Spedo. What people do you mean? Do you have any cash? What people do you mean? Speedo! There's a guy named Speedo! Nels menanyakan di mana dia dapat menemuinya dan Dante menjawab dia bisa menemuinya di sebuah klub malam. Malam itu juga Nels langsung pergi ke sana
Dia menanyakan kepada penjaga tentang seseorang bernama Spedo, dan di sanalah dia bertemu dengan pembunuh anaknya. Spedo lalu mengajaknya naik ke dalam lift. Di dalam lift, Niles menanyakan tentang Kyle kepada Spedo. Namun, dia menyangkalnya dan berkata tidak tahu apa-apa dan tidak mengenal seseorang bernama Kyle. Sampailah mereka di basement. Spedo menyuruh Niles pergi lewat sana, karena jika tidak, Spedo mengancamnya ia akan menembaknya dengan pistol yang ia bawa. Namun, tiba-tiba Niles langsung membogemnya sampai babak belur. Kemudian, Spedo diseret dan dimasukkan ke dalam mobil van milik Niles. Tidak cukup sampai di situ, Niles terus memukulnya sambil bertanya tentang siapa yang menyuruhnya. Spedo berbicara bahwa dia hanya disuruh oleh seseorang bernama Limbo. Limbo? Lalu Niles mengecek handphone Spedo untuk melihat siapa Limbo. Untuk menghilangkan bukti, Niles kemudian mencekik Spedo sampai dia almarhum. Sungguh pembunuhan yang sangat brutal. Niles kemudian membawa jasad Spedo menggunakan mobilnya ke sebuah sungai. Dengan santainya, Niles membuangnya menggunakan jaring ikan dan membuangnya ke dalam sungai. Pagi harinya ketika Niles pulang ke rumah, terlihat Grace yang masih merenung meratapi kesedihan atas wafatnya putra sulung yaitu Kyle. Ia tidak mengeluarkan sepatah kata apapun, dan di sisi lain terlihat Viking yang mendapat kabar bahwa anak buahnya yang bernama Spedo telah hilang. Namun itu tidak membuatnya risau. Kemudian kita diperlihatkan dua orang polisi di kota itu yang bernama Kim dan Gib. Kim adalah polisi yang taat yang ingin kota itu terbebas dari barang haram. Sementara Gib sebaliknya, mereka melihat anak muda yang sedang menikmati daun hijau. Need to get on board with if you intend to survive and advance in keyhole law enforcement. It's called community pool. It's legal to purchase, legal to smoke at home. Take a breath. Come on, breathe. We're a ski town. Folks come here to ski, wherein we... Ia ingin agar kota itu barang haram menjadi hal yang legal agar polisi tidak banyak pekerjaan. Malam harinya, Niles pergi ke bengkelnya. Di sana, dia merencanakan pembunuhan kepada Limbo. Dia memotong senapan miliknya agar terlihat pendek dan dapat disembunyikan di balik bajunya. Kemudian, besok paginya Niles terlihat mendatangi sebuah toko pakaian yang ternyata itu adalah milik Limbo. Niles berpura-pura mencari sebuah baju tuxedo untuk dirinya yang akan mengambil sumpah baru dengan istrinya, dan tiba-tiba Niles hendak ditembak namun gagal. Niles kemudian menganiaya Limbo sambil menanyakan siapa yang menyuruhnya untuk membunuh Kyle. Limbo bilang dia disuruh oleh seseorang yang bernama Santa dan memberitahu keberadaan Santa. Tanpa rasa belas kasihan, Niles pun kembali membuat wafat seseorang dengan menggunakan senapan yang ia persiapkan sebelumnya. Kemudian, dengan santainya, ia kembali membungkus almarhum Limbo dengan jaring ikan dan membuangnya ke sungai. Keesokan paginya, Niles terlihat mengobrol dengan istrinya Grace. Namun, Niles sekarang tampak berbeda dari biasanya dan terlihat dingin. Di sisi lain, kita dapat melihat Viking berbicara dengan mantan istrinya. Dia adalah ibu dari anaknya Viking, namun mereka sudah bercerai. Viking memberikan sebuah tulisan kepadanya yang berisikan daftar menu makanan yang harus dia berikan kepada anaknya Ryan. Viking ingin anaknya memakan makanan sehat agar dapat menjadi penerusnya, sementara ibunya menginginkan hal yang sebaliknya. Esoknya, Niles datang ke bandara untuk mencari Santa. Terlihat Santa telah pulang dari sana dan menaiki mobil. Niles pun mengikutinya menggunakan mobil penyapu saljunya. Niles pun menjebaknya dengan menghalangi jalan Santa menggunakan mobil. Kemudian dia menghampirinya dan terjadilah Between you and me, right? Niles membogemnya, dan di tengah-tengah itu mereka sempat mengobrol, tapi Niles tiba-tiba menjedornya. Santa pun akhirnya maut, dan seperti biasa dia membawa mayatnya dan membungkusnya dengan jaring ikan lalu membuangnya ke sungai. Ketika ia pulang ke rumah, ia tidak menemukan Grace di dalam.
Grace? Kemudian, ia masuk ke kamar, dia menemukan surat yang ternyata isinya hanyalah surat kosong. Ternyata, Grace sudah pergi dari rumah karena merasa Niles sudah berubah dan sudah tidak tahan lagi dengan sikapnya yang menjadi dingin. Esok harinya, Niles menemui rumah adiknya yang bernama Wiseman yang merupakan anak buah dari si Viking. Dia hendak menanyakan tentang kematian Kyle. Wiseman mengatakan bahwa Kyle sedang terlihat dengan seseorang bernama Dante mencuri barang milik Viking sebanyak 1 kilogram. Yang kemudian Niles bilang dia ingin membunuh si Viking. You don't. You have gone as far up the ladder as you're gonna go on this. We'll see. Di sisi lain, Viking sedang berkumpul dengan para bawahannya. Viking bingung karena sudah 3 anak buahnya yang hilang entah kemana. Viking kemudian mencurigai bahwa 3 anak buahnya diculik oleh geng kartel narkoba saingannya, yaitu geng Indian UT yang dipimpin oleh seseorang bernama White Bull, dan Viking pun merencanakan balas dendam. White Bull gave this to my father. He shook on their deal. Yeah, it's time we give it back to him. Malam harinya, anak buah Viking menculik salah satu anggota geng Indian bernama Simon, lalu mengikatnya di rumah Viking untuk diinterogasi semalaman. Namun sampai pagi, dia tetap tak bisa buka mulut dan akhirnya Viking pun menjedornya sampai maut dan mengguntangnya di petunjuk jalan yang kemudian diketahui oleh polisi. Usut punya usut, ternyata orang Indian yang Viking bunuh itu adalah anak dari ketua geng Indian, yaitu si White Bull. Malam harinya terlihat Nell yang sedang minum di bar. Di sana juga terdapat Kim dan Gib yang juga sedang minum. Mereka berniat untuk menyelidiki kasus pembunuhan almarhum Simon yang kemarin mereka temukan. Kim meminta bantuan mantan pacarnya yang seorang polisi divisi kriminal. Dari dia, Kim mengetahui bahwa mayat itu bernama Simon, yang merupakan anak dari White Bull, sang ketua geng kartel narkoba saingan dari Viking. Sepulangnya dari bar, Niles kembali mengunjungi rumah Wiseman untuk merencanakan pembunuhan Viking. So, how does this work? You buy the Eskimo a train ticket. Wiseman menyarankan kepada Niles jika ia ingin membunuh Viking, ia harus membayar seorang pembunuh bayaran bernama The Eskimo, namun harus membayar uang muka. Esoknya, Niles langsung menjemput Eskimo, si pembunuh bayaran, dan membawanya ke sebuah tempat. Di sana, Niles bernegosiasi dengan Eskimo. Niles memberikan uang muka, namun Eskimo curiga bahwa Niles adalah seorang polisi. Namun ketika Eskimo memeriksa dompetnya, ia percaya Niles bukan seorang polisi. Eskimo langsung bergegas pergi menemui si Viking untuk membunuhnya. Namun, bukannya membunuh si Viking, I've been offered 90 grand to ice. So if it wasn't White Bull, then who the hell was? Well, how much? 90 grand. Eskimo justru malah berpolitik, memberitahu Viking bahwa ada seseorang yang menyuruhnya untuk membunuhnya dengan bayaran $90.000. Dan jika si Viking ingin tahu siapa orang itu, ia harus membayarnya dengan harga yang lebih mahal. Viking menyetujuinya, dan Eskimo memberitahu Viking bahwa orang yang menyuruhnya adalah seorang pria bernama Chokesman. Namun Viking menyangka Chokesman yang dimaksud adalah Chokesman adiknya Niles yang bernama Wiseman. Eskimo langsung pergi dari sana, namun ketika ia hendak keluar dari rumah, Viking bertanya beberapa hal kepadanya, sampai akhirnya Eskimo pun dieksekusi dan mayatnya dibawa ke dalam mobil oleh tangan kanan bernama Mustang dan satu anak buah lainnya. Niles mencari informasi mengenai Viking di internet semalaman dan mengetahui alamat rumahnya. Besoknya, rumah Wiseman didatangi oleh Viking yang bermaksud untuk mengeksekusinya karena menyangka dialah yang telah membayar Eskimo. Wiseman dibawa ke dalam mobil. Di dalam mobil, Wiseman dan Viking berbincang-bincang yang ternyata ayahnya Viking telah meniduri istrinya dari si Wiseman, dan Wiseman memiliki rasa dendam kepada Viking sampai saat ini. Viking juga tahu bahwa penyebab 3 anak buahnya hilang bukan karena diculik oleh geng White Bull,
tapi karena ulah Wiseman. Wiseman mengaku ia yang telah membunuhnya untuk melindungi Niles, dan tiba-tiba entah bagaimana caranya, Wiseman pun dibuat wafat oleh si Viking. Scene beralih kepada Kim dan Gabe yang masih menyelidiki kasus pembunuhan Simon. Kim kembali bertanya kepada mantan pacarnya mengenai dokumen berisi data tentang Viking dan White Bull. Sampai akhirnya Kim mendapatkan dokumen yang berisikan ini. Sementara itu di rumahnya White Bull, terlihat dia sedang berbicara kepada bawahannya dengan penuh emosi. Dia merencanakan pembalasan kepada geng Viking karena telah membunuh anaknya yang tidak bersalah. White Bull berencana akan menculik anaknya Viking dan membuatnya maut karena anak harus dibayar anak. Sungguh pikiran yang sangat liar. Esok harinya, Niles pergi ke rumahnya si Viking untuk menculik anaknya. Niles berencana menculik anaknya Viking untuk dijadikan sandera agar dia dapat bertemu dengan si Viking dan membunuhnya. Di rumahnya Viking, Niles mengetahui bahwa anaknya Viking bersekolah di sekolah yang bernama St. Philip. Viking kemudian mengumpulkan anak buahnya dan berencana untuk meminta maaf kepada White Bull karena telah salah paham dan membunuh anaknya. Viking pun menumbalkan satu anak buahnya lalu menyerahkan kelapa dan dimasukkan ke dalam kotak untuk diantarkan kepada White Bull sebagai permintaan maaf. Di sekolahnya Ryan, terlihat dua anak buah White Bull yang sedang menunggunya pulang sekolah untuk menculiknya dan membuatnya maut. Namun, hari itu Ryan dijemput oleh ibunya dan rencana mereka berdua pun gagal. Kim mendatangi bengkel milik Niles dan bertanya tentang kabarnya dan putranya Kyle. Kim meminta bantuan dari Niles untuk menyelidiki kasus itu. Namun Niles menolaknya dengan alasan dia harus bekerja. Sampailah anak buah Viking ke markas White Bull untuk mengantarkan sebuah paket yang berisi kelapa sebagai permintaan maaf. Kotak itu dibawa ke hadapan White Bull dan utusan Viking menyampaikan pesan bahwa Viking ingin berdamai dengan mereka dan tidak mau ada perselisihan lagi. Namun tiba-tiba White Bull menolak permintaan perdamaian itu lalu membuat maut utusan Viking. White Bull masih dendam karena yang Viking bunuh adalah anaknya, dan White Bull menginginkan balasan yang setimpal, yaitu membunuh anaknya Viking. White Bull kembali mengutus anak buahnya untuk menculik Ryan. Mereka kembali datang ke sekolah untuk menculiknya, namun ternyata pada hari itu bukan hanya mereka yang berniat menculik Ryan. Niles pun bersiap-siap dengan mobil vannya datang ke sekolah untuk menculik Ryan. Sehingga ketika Ryan keluar dari sekolah, anak buah White Bull keduluan. Niles langsung menghampirinya dan berpura-pura menjemputnya atas suruhan dari Viking. Yes, you had a root canal develop some problems. And your dad said, could I pick you up? So here I am. Melihat itu, anak buah White Bull langsung mengejar Niles, namun akhirnya gagal dan Niles pun berhasil membawa Ryan ke rumahnya. Anak buah White Bull pulang ke markas dengan memberitahu bahwa mereka gagal mencuri Ryan. Namun tidak berhenti di sana, White Bull pun mengirimkan 3 mobil sekaligus untuk mencari Niles dan Ryan. Mengetahui anaknya telah diculik, Viking langsung marah dan menuduh geng White Bull sebagai pelakunya. Viking didatangi oleh mantan istrinya yang merupakan ibu dari Ryan dan bilang dia akan menggugat Viking ke pengadilan dan akan mengambil hak asuh Ryan sepenuhnya jika Viking tidak berhasil menemukan Ryan. Viking yang marah hendak memukulnya, namun tiba-tiba I guess you won't be doing that again. Burung si Viking dipukul dan dia pun merasa kesakitan dan dia pun pergi. Di tengah perjalanan, anak buah White Bull mendapat pesan dari handphone utusan Viking yang tadi dibunuh yang berisikan alamat sebuah penginapan. Lalu mereka pun mendatanginya. Ternyata di sana terdapat anak buah Viking bernama Bond
yang sedang melakukan aksinya untuk meniduri pelayan di penginapan itu dengan meletakkan uang $20 di burungnya. Anak buah White Bull pun masuk ke sana dan tiba-tiba Bond pun dibedor dan maut. Maksiat wae atuda. Sampailah White Bull beserta seluruh anak buahnya di sebuah penginapan di kota Kohe. Di sisi lain, Nels telah berhasil membawa Ryan ke rumahnya. Tidak seperti penculik pada umumnya, Nels malah berlaku lembut kepada Ryan, bahkan seperti anaknya sendiri. Nels menawarkan makanan kepada Ryan dan memasakkan telur untuknya. Bahkan, ketika Nels mengantar Ryan ke kamar tidurnya, Ryan bilang tidak bisa tidur jika tidak dibacakan dongeng. Dan layaknya ayah sendiri, Nels menceritakan dongeng kepada Ryan. A crime of snow pushers. Built to humble Mother Nature, she has the overhouse and the UTV attachment snowblowers are made. You are going to sleep. Beralih lagi kepada White Bull yang terus melakukan pencarian Ryan, namun belum berhasil. Mereka diberi tiket bermain ski gratis selama seminggu oleh pegawai penginapan. Di sisi lain, Viking yang terus berusaha mencari keberadaan Ryan memanggil petugas kebersihan Ryan dan bertanya siapa yang menjemput Ryan pada hari itu. Petugas itu pun lalu memberitahu Viking bahwa yang menjemputnya adalah seseorang bernama Choxman, dan dari situlah That's the same van that your boy got into. And the guy who pulled me out of the ditch that night, his name you never ever forget. Coxman. Dia tahu bahwa Nels adalah pelakunya. Namun seperti biasa, petugas itu pun dibuat maut oleh si Viking. Setelah mendapat tiket ski gratis, White Bull dan anak buahnya pergi ke tempat bermain ski. Mereka di sana bermain layaknya anak-anak yang baru bertemu dengan salju. Mereka terlihat sangat bahagia bermain di sana. Bahkan ketika ada seseorang dari antara mereka yang melakukan terjun payung, dia disoraki dengan senang oleh yang lainnya. Di sisi lain, Nels yang tahu bahwa Viking akan datang ke rumahnya telah bersiap dengan senapannya untuk menembak si Viking. Ia pun menelepon si Viking dan memberitahu anaknya ada di rumah Nels dan memberitahu alamatnya. I have your son. If you want to see him alive, come along. Yeah, I know how it's done. So how much do you want for him? We'll talk about that when you get here. 2210 Quarry Road, Kehoe. I'm just leaving Denver. Namun, ternyata Nels berada di bengkelnya yang sedang mengajari Ryan mengemudikan mobil pembersih salju. Sesampainya Viking di rumah Nels, dia tak menemukan apapun. Namun, anak buahnya menemukan sebuah foto di dalamnya yang di dalamnya terdapat alamat bengkel Nels berada. Dan mereka pun bergegas datang ke tempat itu. Di sana, Nels menyuruh Ryan untuk berada di dalam bengkelnya, sementara Nels tengah siap dengan senapannya berada di luar untuk membunuh si Viking. Di sisi lain, geng White Bull mendapat telepon dari Mustang yang ternyata adalah pengkhianat. Open road garage. Mustang memberitahu keberadaan Viking dan anak buahnya. Lalu geng White Bull pun yang sedang bermain bergegas pergi ke sana. Sesampainya Viking di bengkel Nels, Nels kaget karena jumlah mereka sangat banyak dan si Ryan malah keluar dari bengkel. Ryan, inside. Sehingga agar dia tak keluar lagi, Nels mengurungnya di dalam dan ia kembali keluar. Nels membuat lubang di bawah alat beratnya dan dia bersembunyi di bawahnya sambil mengarahkan senapannya untuk menembak Viking. Namun tiba-tiba Nels pun ketahuan dan dia pun dibawa ke hadapan Viking. Viking menanyakan keberadaan Ryan, namun Nels tidak memberitahunya. Viking pun memerintahkan anak buahnya untuk membawa Nels ke dalam ruangan untuk dieksekusi. Namun di saat yang sama, White Bull telah sampai di tempat dan terjadilah dan baku tembak antar dua geng kartel narkoba terbesar pun tak bisa dihindari. Satu persatu anak buah White Bull pun
telah tertembak sehingga White Bull langsung turun tangan. Niles pun menaiki alat beratnya dan hendak menabrak Viking, namun gagal. Viking masuk ke dalam mobil dan hendak kabur. Namun, Niles beralih menaiki bulldozer miliknya, lalu memotong dan mencabut sebuah pohon besar, kemudian melemparkannya ke atas mobil Viking sehingga ia tidak bisa kabur. White Bull yang melihat itu pun memanfaatkan kesempatan, kemudian Viking ditembak. Habislah semuanya. Total, korban jiwa di aksi baku tembak tersebut adalah 12 orang dari pihak Viking dan pihak White Bull. Niles pergi menggunakan alat beratnya, namun ternyata ia diikuti oleh White Bull dan ikut bersama di dalam mobilnya. Malam harinya, polisi datang ke TKP. Keluarlah Ryan dari bengkel dan menemui Kim. Ternyata Viking masih belum almarhum dan di keadaan sekaratnya, ia menyempatkan bicara kepada polisi untuk menyampaikan pesan ke ayah, yaitu mantan istrinya. Namun, belum sempat beres bicara, Viking yang sekarat pun akhirnya maut. Hakan. Sementara, Niles yang sedang di dalam mobil bersama White Bull sedang melakukan kembali pekerjaannya, yaitu membersihkan jalan dari salju. Terlihat mereka berdua di dalam mobil sama sekali tidak bicara sepatah kata apapun, sampai tiba-tiba anak buah White Bull yang kemarin melakukan terjun payung mendarat di hadapan mobil Niles yang sedang berjalan dan akhirnya maut terlindas dan film pun tamat. Film ini mengajarkan kita bahwa balas dendam tidak pernah benar-benar menyembuhkan luka. Niles Chokesman, seorang ayah sederhana, kehilangan anaknya karena orang jahat. Dalam sekejap, hidupnya yang tenang berubah jadi ladang dendam. Ia pikir balas dendam bisa mengobati luka, tapi ternyata justru membuatnya kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Balas dendam tidak pernah menghidupkan siapapun. Ia hanya mematikan hati yang masih tersisa. Jangan biarkan luka menjadikanmu monster. Kadang melepaskan adalah satu-satunya cara untuk kembali bahagia. Sekian alur cerita kali ini. Sampai jumpa bersama saya di alur cerita selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan ciao.